Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di hari ini, di pagi ini, saya akan mengadakan perjalanan dari Jayapura, Papua, menuju ke Bitung, Sulawesi Utara. Itulah sebabnya renungan yang akan saya buat adalah renungan-renungan yang pendek saja. Sampai saya tiba nanti di Manado, kembali kita akan membuat seperti ibadah atau menggunakan lagu buka dan lagu tutup. Jadi kiranya harap dimaklumi. Untuk renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini judul renungan kita adalah penata layanan karunia Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Roma 12 ayat 6. Tuhan bermaksud agar jemaatnya memantulkan kepada dunia kepenuhan dan kelengkapan yang diperolehnya di dalam Dia. Tak henti-hentinya kita menerima kasih karunia Allah, dan dengan menyalurkannya seperti itu kita mewakili kasih dan kedermawanan Kristus kepada dunia. Sebagaimana semesta alam bergerak menyebarkan setiap pesuruh ke seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan pekerjaan penebusan, jemaat Allah yang hidup harus pula bekerja sama dengan Kristus. Kita adalah anggota dari tubuhnya yang ajaib itu. Dialah kepala yang mengendalikan seluruh anggota tubuh. Dalam kemurahannya yang tak terbatas itu, Yesus sendiri bekerja dalam hati manusia, memberi perubahan rohani yang begitu menakjubkan sehingga para malaikat memandang dengan kagum dan sukacita. Kasih yang tidak mementingkan diri seperti guru itu harus terlihat dalam tabiat dan kehidupan pengikut-pengikutnya yang setia. Kristus mengharapkan bahwa sementara manusia hidup di dunia, mereka menjadi peserta dalam sifat keilahiannya. Dengan demikian bukan saja mereka memantulkan kemuliaannya demi kepujian namanya, tetapi juga menerangi kegelapan dunia dengan terang yang memancar dari surga. Sehingga genaplah ucapan Kristus, kamu adalah terang dunia. Kami adalah teman sekerja Allah, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, pengetahuan akan kasih karunia Allah, kebenaran firman-Nya dan pemberiannya, waktu, kekayaan, talenta dan pengaruh. Semuanya dipercayakan Allah untuk digunakan demi kemuliaan namanya dan keselamatan manusia. Bila mana ada dorongan hati yang penuh kasih sayang, kemanapun hati itu menjangkau untuk memberkati dan mengangkat orang lain, di sana akan dinyatakan pekerjaan Roh Kudus Allah. Di tengah kekafiran, orang yang tidak mengenal hukum Allah yang tertulis, yang belum pernah mendengar nama Kristus, telah menunjukkan kebaikan hati kepada hamba-hambanya, melindungi mereka dengan ancaman bahaya kepada nyawanya sendiri. Perbuatan mereka menunjukkan adanya kuasa ilahi yang bekerja. Roh Kudus telah menanamkan karunia Kristus dalam hati orang yang liar, membangkitkan kasih sayangnya yang berlawanan dengan sifatnya, berlawanan dengan pendidikannya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, bersinar dalam jiwanya, dan terang ini jika diperhatikan akan menuntun kakinya kepada kerajaan Allah. Dari majalah Review and Herald pada edisi Desember tanggal 24 tahun 1908. Kesimpulan kita adalah bahwa kalau kita setia dalam hal memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, dalam menolong orang-orang lain, ingat itu adalah karunia. Tidak hanya sekedar talenta atau suka-suka hati, tetapi itu sudah menjadi satu karunia. Dan karunia itu, ingat, kalau kita setia mengembalikan Tuhan punya, memberikan persembahan, berbagi dengan orang di sekitar kita, ingat, itu adalah karunia pemberian Tuhan. Bukan dari diri kita sebenarnya sendiri, tetapi bagaimana Allah memberikan kita
karunia itu. Walaupun demikian sebenarnya kita perlu bangkitkan minat atau niat seperti itu. Seperti contoh anak-anak kita ajarkan mereka. Maka itu akan menjadi satu karunia ketika mereka terbiasa, terlatih untuk saling berbagi dengan orang lain. Tuhan kiranya memberkati kita pada pekabaran kita pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau berkati firman-Mu. Biarlah jadi berkat dalam hidup kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Hamba-Mu taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa pada besok pagi. Dan sekali lagi, renungan saya hanya akan buat dalam bentuk pendek. Karena beberapa hari saya akan tiba nanti di Bitung, Sulawesi Utara pada tanggal 11. Pada tanggal 11 Juli nanti. Tuhan berkati kita. Shalom.